Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatia Rama Zahra, absen nomor 13 dari kelas 109. Di video kali ini saya akan membahas mengenai akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ayo kita simak bersama. Masuknya agama Islam ke Indonesia tentu saja menjadi suatu hal yang baru dari corak kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang saat itu kebudayaan pra-Islam sudah melekat di masyarakat. Sehingga berkembangnya Islam di Indonesia tidak mengubah dan tidak mengganti kebudayaan yang sudah ada sebelumnya, tetapi berakulturasi dan memunculkan sebuah ragam kebudayaan yang baru. Akulturasi tersebut dapat kita lihat dari beberapa aspek. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengenal apa itu akulturasi. Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan baru dari suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Akulturasi Islam dan budaya di Indonesia terjadi dalam proses yang cukup panjang, di mana Islam mengedepankan kaidah yang lebih adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum, sehingga lahirlah perpaduan antara kebudayaan lokal dengan nilai-nilai Islam di Indonesia dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, sosial kebudayaan, seni bangunan, seni pikir, seni pendidikan, upacara, dan sistem kalender. Dalam aspek politik, contohnya, pertama, konsep Dewa Raja yang bercorak Hindu-Buddha dan dianggap sebagai titisan dewa di dunia diganti oleh Islam menjadi khalifah sebagai titisan Allah. Yang kedua, sebutan raja diganti menjadi sebutan sultan. Dalam aspek sosial kebudayaan, contohnya pertama, dan diberlakukan lagi sistem kasta, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara masing-masing kaum. Seni bangunan. Dalam seni bangunan terdapat akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Contohnya, 1. Bangunan masjid. Atap masjid di Timur Tengah biasanya berbentuk kubah, tetapi di Jawa diganti menjadi atap tumpeng dengan jumlah susunan bertingkat lebih dari 1. Contohnya, masjid beratap bertingkat 1, yaitu Masjid Agung di Cirebon, Masjid Katangka di Sulawesi Selatan, Masjid Tahura, Masjid Marunda, dan Masjid Angke di Jakarta. Kedua, masjid beratap bertingkat 3, contohnya Masjid Agung Demak dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Yang ketiga, masjid beratap bertingkat 5, contohnya Masjid Agung di Banten. Selain dari segi atap, terdapat menara masjid yang menyerupai Candi Langgam, yaitu Menara Masjid Kudus di Jawa Tengah. Kedua, makam. Proses akulturasi ini terlihat dari letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, meskipun makam yang tidak begitu besar dan lebih sederhana, makam tersebut dibangun di tempat yang berbukit. Konsep ini sama dengan punden berundang pada masa Hindu-Buddha. Contohnya, makam Sultan Agung Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta, makam Sunan Gunung Jati di perbukitan Gunung Jati di Cirebon, makam Sunan Muria di lereng Gunung Muria. Sementara itu, pada makam Islam sering kita jumpai bangunan kijing atau jiraf, yaitu bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bata. Di atas kijing kadang-kadang disertai bangunan rumah yang disebut cungkup. Padahal dalam ajaran Islam tidak dikenal aturan mengenai kijing atau jungkup. Adanya bangunan tersebut jelas merupakan pengaruh ciri bangunan candi pada periode Hindu-Buddha. Contohnya, makam Fatimah binti Maimun di Desa Lereng, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Seni ukir. Di Indonesia, agama dan kebudayaan Islam membawa pengaruh dan perubahan pada bidang seni rupa, terutama seni ukir. Oleh karena itu, muncullah ide kreatif yang memperkaya corak dan estetika pada gambar dekoratif, abstrak, hingga kaligrafi.
Seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realistis. Maka untuk penggambarannya dibuatkan stilisasi, yaitu proses rekayasa ulang yang menyerupai bentuk aslinya di dunia nyata. Contohnya, ragam hias stilisasi di Masjid Mantingan di Para, Jawa Tengah, di mana ragam hias sulur dan daun di masjid ini membentuk pola menyerupai monyet. Sehingga demikian, akulturasi yang dibawa oleh Islam memperkaya pola-pola seni rupa yang sudah ada sebelumnya. Seni pertunjukan. Ketika agama Hindu-Buddha masuk Indonesia, pertunjukan wayang digunakan sebagai media yang efektif untuk penyebaran agama Hindu, terutama melalui kisah-kisah kepahlawanan dari kitab Ramayana dan Mahabharata dan sangat digemari masyarakat. Melalui kegemaran masyarakat, Wali Songo memanfaatkan wayang sebagai media penyebaran Islam. Namun, dalam penampilan wayang yang menampilkan dewa atau Tuhan dalam bentuk manusia dilarang, dan muncullah boneka wayang yang terbuat dari kulit, karenanya disebut wayang kulit. Pertunjukan wayang biasanya diiringi oleh gamelan sebagai penghidup cerita, dan pertunjukan wayang dimainkan oleh dalang. Wali Songo yang memperkaya hazanah pertunjukan wayang adalah Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Yang kedua, seni tari. Seni tari berawal dari kebiasaan masa praksara, yaitu dalam upacara religi masyarakat yang mengandung animisme dan dinamisme. Seni tari berkembang pesat dan menjadi bagian dari kegiatan ritual masyarakat Hindu yang mempercayai bahwa Dewa Siwa telah menciptakan dunia dengan menari. Oleh karena itu, gerak tariannya penuh dengan gerakan simbolis yang religius. Sebagai agama yang datang kemudian, Islam masuk ke Indonesia ketika tarian asli dari tarian khas Hindu-Buddha masih populer. Karena itu, seniman yang menarik masih menggunakan gaya dari era sebelumnya, tetapi kisah cerita lebih bernarasi Islam. Gaya busananya pun lebih tertutup, walaupun penari masih menggunakan perhiasan yang rumit dan kaya seperti masa Hindu-Buddha. Contohnya tari Sedati atau Saman dari Aceh dan tari Zapin dari Melayu. Upacara. Ada beberapa bentuk akulturasi yang terjadi di bidang budaya antara Hindu dan Islam, yaitu pertama, tahlilan atau yasinan. Tradisi ini adalah doa bersama untuk leluhur atau keluarga yang sudah meninggal. Pengaruh Islam juga terjadi dalam agama Hindu yang melakukan upacara atau ritual untuk mendoakan leluhur yang sudah meninggal. Ada juga ziarah makam yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Ziarah makam ini juga dilakukan oleh umat Hindu. Yang kedua, larung saji. Upacara ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari peringatan tahun baru 1 Muharram atau 1 Syawal. Upacara ini aslinya merupakan tradisi agama Hindu yang menyambut tahun baru Saka. Kemudian dilanjutkan dalam kebudayaan Kejawen. Dalam tradisi agama Hindu, pelarungan saji merupakan simbol melepas sifat jahat manusia ke alam. Yang ketiga, pengaruh masa Hindu-Buddha juga sangat tampak pada ritual kelahiran. Di Jawa, prosesi kelahiran dimulai dengan upacara mitoni. Upacara ini dilakukan pada usia kandungan menginjak 7 bulan. Akulturasi tersebut terlihat dalam doa-doa yang dipanjatkan yang bernuansakan Islam. Sistem kalender. Sistem kalender Jawa merupakan salah satu bentuk akulturasi. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender umat Hindu. Dalam kalender Saka ditemukan nama-nama pasangan hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Setelah Islam berkembang, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa. Di dalam kalender Jawa menggunakan perhitungan peredaran bulan Qamariyah seperti tahun Hijriyah Islam. Pada kalender Jawa terdapat perubahan nama-nama bulan seperti Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasah. Sementara untuk nama-nama hari tetap menggunakan bahasa Arab. Dari uraian yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil manfaat dengan adanya akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu-Buddha
dapat memberikan dampak positif, yaitu semakin memperkaya khasanah budaya nasional, memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia, serta akulturasi dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita menjaga dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Demikian video materi mengenai akulturasi kebudayaan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.